Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Irsyad Zaidan. Saya biasa dipanggil Irsyad dengan NIM 15022022341 dari kelas KM4401. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang 11 skills literasi digital berdasarkan pemahaman dari Jenkinson 2009. Yang pertama adalah bermain. Bermain adalah keadaan di mana kita berada pada suatu posisi yang memiliki peran. Contohnya adalah ketika saya bermain video game sepak bola. Saya suka melihat aksi-aksi penjaga gawang. Lalu saya tirukan karena saya sendiri merupakan seorang penjaga gawang apabila sedang bermain sepak bola. Yang kedua adalah simulasi. Simulasi adalah keadaan di mana kita berada pada sebuah khayalan yang diolah oleh teknologi, sehingga menghasilkan kesan yang real. Contohnya adalah ketika saya pergi ke suatu tempat bernama Kidzania. Di sana berisikan banyak sekali simulasi profesi yang ada di dunia ini, mulai dari pilot, pemadam kebakaran, polisi, bahkan hingga kasir minimarket. Tentu simulasi ini akan merangsang kinerja otak dan mengarahkan pemikiran kita terhadap suatu hal yang akan kita tuju. Yang ketiga adalah performance. Performance adalah keadaan di mana kita berada pada suatu pertunjukan dan kita menjadi bagian dari pertunjukan tersebut. Contohnya gini, saya sekolah musik di Purwacaraka Music School. Di sana setiap beberapa bulan sekali murid selalu ditampilkan dalam sebuah acara pertunjukan dari perwarakannya itu sendiri. Dan biasanya digelar di tempat umum. Tentu hal ini akan melatih kita untuk melahirkan mental yang kuat dan menjadi pemberani. Yang keempat adalah a profession. Profession adalah suatu keadaan di mana kita mencoba untuk meremake suatu hal yang telah ada menjadi ada kembali, tapi ada ciri khas kita yang tertuang di sana. Contohnya adalah saya seorang penulis puisi. Karya puisi saya ada beberapa yang hasil apropriasi dari karya-karya penulis ternama seperti Pablo Neruda. Ini bukan plagiat, tapi inilah apropriasi. Kita dituntut untuk melahirkan kreativitas dalam melihat suatu karya orang lain. Yang kelima adalah multitasking. Multitasking adalah keadaan di mana kita mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu bersamaan. Contohnya simple kuliah online. Saya beberapa kali melakukan kuliah online sambil melakukan kegiatan yang menyangkut organisasi yang saya ikuti, entah itu rapat online atau mengerjakan tugas-tugas organisasi, mungkin kalau di ikom seperti ikom channel. Yang keenam adalah distribute cognition. Distribute cognition ialah keadaan di mana kita membagikan suatu ilmu atau informasi kepada orang lain. Contohnya ketika saya bermain Instagram, saya melihat salah satu konten yang memuat video tentang lagu yang sedang viral. Saya suka menyalin links tersebut lalu saya taruh di grup teman-teman permusikan saya. Wah, itu selalu menjadi bahan asik untuk nyanyikan bersama-sama. Yang ketujuh adalah collective intelligence. Collective intelligence adalah keadaan di mana kita sedang berada pada suatu buah forum diskusi dan melahirkan satu solusi dari satu permasalahan yang ada. Contohnya gampang sih. Nongkrong, saya sering banget nongkrong bareng teman-teman. Lalu ada aja yang curhat tentang masalah percintaannya. Ketika mulai larut malam, saya dan kawan saya duduk berembuk sambil ngopi, sebat mungkin. Kita ngobrol cari jalan keluar untuk masalah percintaan kawan saya ini. Nongkrong yang berbobot itu asik loh. Dan yang ke-8 adalah judgment. Judgment itu adalah keadaan di mana kita harus berani membuat keputusan dengan melihat perbedaan dan keanekaragaman karakter yang terlibat. Ini sangat penting untuk memimpin. Contohnya gini, waktu malam tahun baru kemarin saya dan anak-anak tongkrongan saya mengadakan acara bakar-bakar. Nah, di saat seperti itu banyak opini dan pendapat yang masuk pada saya, kayak mau bakar apa, acara di mana, bla bla bla. Karena kebetulan saya sebagai yang ditunjuk untuk memimpin jalannya acara. Disitulah saya harus berani menyatukan opini mereka semua dan melahirkan suatu keputusan. Yang kesembilan adalah transmedia navigation. Transmedia navigation adalah keadaan di mana kita harus mengikuti perkembangan media yang sedang naik daun. Contohnya gini, ketika semuanya sedang membahas lagu luka dari band Last Child, misalnya saya sebagai anak musik juga harus siap belajar lagu tersebut agar tidak ketinggalan zaman lah, bahasa kasarnya ya mungkin ya, dan bisa menyeimbangkan bahasan ketika sedang berada di forum diskusi. Yang ke-10 ada networking. Networking itu adalah keadaan di mana kita harus mencari, mempelajari, dan menyebarkan informasi tersebut kepada platform media.
Contohnya ya kayak tadi soal lagu duka dari band Last Child, lagu lama yang viral kembali ini. Saya harus mencari nada dasarnya, mempelajari cara memainkan gitarnya, dan yang terakhir saya upload hasil cover lagu duka ini kepada platform Instagram misalnya, mungkin bisa juga dari YouTube gitu. Dan yang terakhir adalah yang ke-11, negotiation. Negotiation adalah keadaan di mana kita harus menghargai dan menerima adanya perbedaan budaya di dalam sebuah komunitas. Contohnya adalah komunitas fans Nika Ardila yang saya ikutin. Saya harus menghargai segala peraturan dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam komunitas tersebut. Mungkin dari 11 literasi digital berdasarkan pemahaman dari Jenkinson 2009 cukup buat saya, Irsyad sendiri. Terima kasih atas yang buat nonton. Sekali lagi terima kasih.